Selamat pagi bagi kita semua. Sekarang kita akan mulai bacaan musuh kita dengan membuka kita di lagu seleksi lengkap nomor 419, Bapak Ajarlah Aku. Bapak ajarlah aku berkata dan berdoa, ajar sepanjang hidupku agar seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus. Tuhan tolonglah aku jadi seperti Yesus. Bapakku mau tiap hari selalu turut padamu sepanjang hidupku ini, seperti Tuhan Yesus. Ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus. Tuhan tolonglah aku jadi seperti Yesus. Selanjutnya doa buka akan dibawakan oleh Caleb. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kakak berdoa, kami mau ibadah, tolong agar kami bisa mengerti firman-Nya, tolong agar kami bisa mengingat ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih, Caleb. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian kita dari Vinenda. Silakan, Vinenda.
Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, 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 Dia tak tinggalkanmu. Terima kasih Vinanda for pujiannya. Selanjutnya untuk doa kelompok, persilakan Miss Clarissa pimpin. Silakan Miss. Untuk itu, kita langsung saja ya dalam pembahasan kita di hari ini, yaitu tentang krisis di Galilea. Nah, pelajaran ini awalnya ketika Kristus, Yesus ini, ketika dia mengadakan banyak sekali mujizat, ketika orang-orang banyak melihat peristiwa-peristiwa atau mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Nah, di pelajaran pekan lalu kita sudah lihat bahwa orang-orang ini mereka mau agar supaya Tuhan ini atau Yesus ini diangkat sebagai raja begitu. Jadi tujuan orang-orang bahkan murid-murid saat itu mereka mau agar supaya Yesus ini dikenal oleh semua orang dan menjadi raja atas mereka seperti itu ya. Jadi seperti kan Yesus ini Mesias. Jadi setidaknya mereka mau Yesus ini benar-benar terlihat seperti Mesias. Artinya dalam kondisi dunia saat ini dia berdiri, dia duduk di atas tahtanya, dilihat oleh banyak orang bahwa dia adalah seorang raja, seperti itu ya mereka maunya. Tapi sayangnya Yesus menolak mereka untuk berbuat seperti itu atau mengangkat dia sebagai raja di dunia ya, raja di dunia. Nah, kemudian berlanjut ketika Yesus mereka lihat membuat mujizat melalui
ketul roti ya, atau dari 5 roti dia bisa memberi makan beribu-ribu orang. Jadi saat itu banyak sekali orang yang mereka hmm, terpesona dengan mujizat itu dan mereka seperti seperti berharap Yesus itu akan memenuhi kebutuhan mereka ketika mereka melihat mujizat seperti itu. Nah, ketika Yesus sampai di Betsaida, orang-orang ini mulai berkerumun ya, mulai mendatangi Yesus. Orang-orang antusias sekali bertemu dengan Yesus, meskipun mereka merasa kecewa karena Yesus menolak untuk diangkat sebagai raja atau derajatnya itu dinaikkan agar supaya orang-orang melihat status Yesus sebagai Mesias. Nah, orang-orang waktu itu yang datang kepada Yesus, yang terlebih khusus mereka yang menyaksikan mujizat dari roti yang mereka makan. Nah, mereka mulai bertanya-tanya kepada Yesus. Mereka mulai bertanya-tanya kepada Sang Mesias ini, Tuhan atau Yesus, bagaimana sebenarnya Tuhan ini bisa melakukan mujizat-mujizat tersebut. Nah, mereka mulai penasaran, mereka mulai bertanya tentang mujizat yang Tuhan lakukan. Bagaimana sih sebenarnya Yesus bisa buat mujizat-mujizat itu? Nah, tapi di dalam hati Yesus saat itu ketika mereka bertanya seperti itu, sedih hati Yesus. Kenapa bisa sedih hati Yesus? Padahal tidak salah kan kita bertanya bagaimana bisa Yesus itu melakukan mujizat-mujizat itu. Tapi Yesus merasakan sedih. Kenapa Yesus sedih? Karena Yesus tahu bahwa motif mereka bertanya seperti itu, motif mereka mencari Yesus saat itu, ketika Yesus datang di tempat itu, motif mereka itu hanya ingin agar supaya Yesus bisa memenuhi segala kebutuhan mereka atau secara badani bukan secara rohani. Jadi Tuhan tahu motif mereka itu agar supaya ketika mereka tahu bagaimana cara tuh Yesus mengadakan mujizat, maka di situ mereka akan seperti mencari Yesus, tapi bukan mencari Yesus benar-benar mengikuti Yesus, tapi mencari Yesus atas keperluan-keperluan badani mereka. Ya, seperti itu ya. Nah, lalu ketika Yesus merasa sedih dan Yesus tahu motif mereka, apa yang Yesus katakan kepada mereka? Nah, ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya dan juga orang-orang yang ada pada saat itu. Tolong silakan satu orang bacakan kutipannya. Saya, Tolong, Mir, ya silakan. bekerjalah, bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jangan hanya mencari keuntungan jasmani. Jangan hendaknya usaha utama, hanya sekedar menyediakan untuk kehidupan sekarang ini, melainkan mencari makanan rohani. Malahan akal budi yang akan tahan sampai kepada hidup yang kekal. Ini dapat diberikan hanya oleh anak Allah, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Oke, terima kasih. Nah, jadi apa yang Yesus katakan? Yang Yesus katakan adalah bekerjalah bukan untuk makanan yang apa? Yang dapat binasa. Makanan apa itu yang dapat binasa? Makanan badan kita, makanan sehari-hari kita. Tuhan minta kita untuk bukan makanan badani itu yang harus kalian cari, bukan kebutuhan-kebutuhan badani itu yang harus kalian cari kepada Yesus, bukan. Tetapi yang harus kalian cari kepada Yesus adalah makanan rohani, yaitu akal budi yang
akal budi yang akan tahan sampai pada kehidupan yang kekal. Artinya kalau makanan badani itu atau roti dan mujizat lain yang mereka lihat daripada Yesus itu hanya sementara di dunia ini. Makanan yang mereka makan itu hanya sementara, tetapi makanan rohani yang mereka cari itu akan membawa mereka kepada kehidupan kekal atau selama-lamanya tidak terbatas. Dan itu yang Yesus mau mereka cari, bukan soal badani. Dan di sini Yesus tekankan bahwa bagaimana cara kita mencari makanan rohani itu? Nah, itu dapat diberikan oleh Tuhan sendiri atau Allah. Jadi, melalui Allah lah sendiri kita dapat mendapatkan makanan rohani tersebut. Caranya bagaimana? Cari Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Nah, selanjutnya, ketika orang-orang mendengarkan perkataan Yesus itu, mulailah bertanya-tanya mereka. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam pikiran mereka. Mereka jadi bertanya-tanya, makanan makanan rohani apa? Cara mereka dapat bagaimana? Punya banyak sekali dan salah satu pertanyaan yang mereka tanyakan kepada Yesus yaitu apa Yesus, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kami lakukan supaya kami layak masuk kerajaan sorga? Karena kehidupan kekal itu akan kita peroleh ketika kita sudah masuk di dalam kerajaan sorga. Nah, bagaimana supaya kita layak masuk dalam kerajaan sorga? Bagaimana supaya kehidupan kita dibangun menjadi pribadi yang layak untuk menerima kerajaan sorga itu? Mereka mulai bertanya-tanya dan inilah jawaban Yesus. Silakan satu orang lagi baca. Apa jawaban Yesus? Deborah, silakan. Inilah pekerjaan yang dihendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Harga surga ialah Yesus. Jalan ke surga ialah oleh iman kepada Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Nah, terima kasih Deborah. Ini yang Yesus jawab. Yang harus mereka lakukan agar supaya mereka layak masuk ke dalam kerajaan surga mendapatkan bagian. Mereka harus apa yang pertama? Ini sudah bold ya. Yang harus mereka lakukan adalah percaya kepada Yesus yang diutus Allah atau anak Allah yang datang ke dunia menebus segala kesalahan dan dosa kita. Ini yang pertama harus dilakukan adalah percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Selanjutnya, iman ya. Yang kedua itu iman. Jadi bukan hanya sekedar percaya, tetapi punya iman. Iman itu tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman di sini adalah iman yang benar-benar menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Sehingga lewat iman kita ini kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengerjakan segala perbuatan baik di dalam diri kita, segala perkataan baik dalam mulut kita, dan segala pikiran yang baik di dalam pikiran kita, itu semua akan Tuhan kerjakan ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Itulah iman. Dan kenapa harus diserahkan kepada Tuhan? Karena di sini harga surga ialah Yesus. Jadi tujuan kita kepada surga, kita ingin masuk surga yaitu melalui Yesus. Jadi kita harus beriman kepada Yesus. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Ketika orang-orang bahkan murid-murid Yesus mendengarkan perkataan Yesus ini, nah respon mereka adalah mereka tidak
menerima pernyataan dari Yesus ini. Mereka tidak mau mendengarkan ini adalah satu kebenaran. Ya, benar, ini adalah satu kebenaran yang harus kita semua terima, tapi mereka tidak mau menerima kebenaran tersebut. Nah, ketika mereka memilih untuk tidak percaya dengan perkataan Yesus ini, apa yang mereka lakukan? Bukan hanya tidak percaya, tetapi dalam buku Kerinduan Segala Zaman ini, di bab yang ke-41 ini, dia mengatakan orang-orang ini malah bukan hanya tidak percaya, bukan hanya tidak menerima, tetapi mereka bahkan mengejek perkataan tersebut. Seperti apa ya? Mereka menganggap perkataan Yesus ini sebagai bahan candaan ya, sehingga tidak serius mereka menanggapi hal tersebut. Nah, seharusnya mereka yang adalah pengikut-pengikut Tuhan, mereka yang adalah penerima-penerima tanda daripada Tuhan, mujizat-mujizat yang memberikan tanda bahwa dia ini adalah benar-benar seorang juru selamat. Dia ini benar-benar adalah seorang Mesias. Tapi mereka masih tidak mengerti dengan ucapannya Yesus. Nah, selanjutnya ini perkataan dari buku Kerinduan Segala Zaman ini ya tentang tanggapan orang-orang. Silakan satu orang baca. Tadi setelah Deborah ada Sekar tadi yang angkat tangan. Silakan Sekar. Sekiranya mereka telah mengerti akan kitab suci, sudah tentu mereka mengerti perkataannya. Ketika ia berkata, "Akulah roti hidup," baru saja sehari yang melampau orang banyak yang sudah lemah dan lelah diberi makan dengan roti yang diberikannya. Bagaimana dari roti itu mereka mendapat kekuatan dan kesegaran jasmani. Demikian juga dari Kristus mereka dapat memperoleh kekuatan rohani menuju hidup kekal. Ya, terima kasih Sekar. Nah, ini harusnya mereka yang sudah menerima mujizat dari ketul roti ya, atau roti yang mereka makan lewat mujizat yang Tuhan adakan, mereka harusnya di situ bisa melihat bahwa dari mujizat ini tidak mungkin bagi Tuhan untuk memberikan roti apa? Roti hidup untuk kita atau kehidupan kekal itu melalui kekuatan rohani kita. Nah, orang-orang ini yang tadinya mereka mengejek atau menganggap bercanda dengan perkataan Yesus. Nah, saat mereka mendengar perkataan Yesus ini yang mengatakan bahwa akulah roti hidup, maaf Miss tidak sempat bold, yang ini ya, akulah roti hidup. Saat mereka mendengar perkataan Yesus tentang akulah roti hidup, nah mulai bertanya-tanya lagi mereka, mulai bingung lagi mereka. Mengapa ini Yesus bilang kalau dia adalah roti hidup? Kok bisa dia adalah roti? Nah, di pikiran mereka roti itu adalah makanan ya, atau kebutuhan badani. Jadi masakan ini Yesus ini dia mengatakan bahwa dirinya adalah roti, berarti bisa dimakan ya seperti itu ya. Tidak ada pemikiran rohani di dalam pikiran mereka. Tapi maksud Yesus adalah barang siapa yang datang kepada Yesus, barang siapa yang mencari Yesus, yang memberikan hidupnya kepada Yesus, Yesus ini seperti roti hidup. Artinya, Yesus akan membuat mereka tidak akan lapar lagi. Mereka tidak akan merasa haus lagi. Mereka akan sungguh-sungguh melihat kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Itu yang Yesus maksudkan. Tetapi sayangnya saat perkataan Yesus ini dituturkan,
mereka masih tidak percaya dengan hal tersebut. Mereka bingung dan bahkan di sini dikatakan pemimpin-pemimpin atau ahli-ahli Taurat pada saat itu mereka merasa sakit hati. Kenapa merasa sakit hati? Di sini dikatakan, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Nah, mereka tidak percaya tentang Yesus ini adalah seorang Mesias atau seorang raja. Kenapa? Karena mengapa Yesus ini berkata, akulah roti hidup, sedangkan dia ini lahir dari anak tukang kayu, dia lahir dari Yusuf dan Maria, bahkan kelahirannya di mana? Di tempat yang sebenarnya tidak layak untuk melahirkan seorang bayi. Lah, kenapa ini Yesus mengatakan kalau dia ini adalah roti hidup atau dialah sumber kehidupan kita? Dia adalah oknum yang turun dari surga. Bagaimana mereka bisa percaya sedangkan dia lahir dari latar belakang yang seperti itu? Nah, selanjutnya, tolong satu orang, Maurena tadi ada yang angkat tangan. Setelah Sekar ada Maurena. Silakan Maurena bacakan. Itu setelah berusaha menjelaskan rahasia kelahirannya. Ia tidak menjawab pertanyaan tentang kedatangannya dari surga. Sebagaimana ia tidak menjawab pertanyaan tentang bagaimana ia menyeberangi laut. Ia tidak menarik perhatian kepada mukjizat-mukjizat yang menandai kehidupannya. Dengan rela, ia tidak mencari nama baik bagi dirinya, dan ia mengenakan bagi dirinya sifat seorang hamba. Tetapi perkataan dan perbuatannya menyatakan tabiatnya. Semua orang yang hatinya terbuka terhadap penerangan ilahi akan mengenal dalam dia anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, terima kasih Mauren. Nah, tanggapan Yesus ketika orang-orang bertanya atau merasa kalau Tuhan Yesus ini bukan berasal dari surga. Masa dia berasal dari surga sedangkan dia lahir dari ayah tukang kayu, bagaimana ini? Nah, tanggapan Yesus adalah Yesus di sini tidak berusaha ya. Yesus tidak berusaha menjelaskan rahasia kelahirannya. Yesus tidak memaksakan mereka untuk percaya bahwa dia benar-benar berasal dari Tuhan. Namun kenapa dia lahir di em, keluarga yang sederhana? Kenapa dia lahir dari keluarga yang mungkin tidak mencerminkan em, raja ya, keluarga seorang raja? Tidak. Tapi kenapa dia tidak mau menjelaskan hal itu? Karena itu bukan sesuatu yang penting untuk mereka ketahui, bukan. Tetapi bagian pentingnya itu adalah segala perbuatan, segala perkataan yang Yesus lakukan sebagai seorang hamba di dunia ini itu mencerminkan karakternya, karakter Tuhan, karakter Allah tersebut bahwa Yesus tidak memegahkan dirinya. Yesus tidak pernah berusaha menunjukkan kalau dia ini memang seorang raja lewat karakternya yang menunjukkan dia raja, bukan, tetapi dia menunjukkan karakternya sebagai seorang hamba agar supaya orang-orang bisa melihat kalau karakter Tuhan adalah karakter yang penuh dengan kerendahan hati, atau di sini bahkan dikatakan seorang hamba. Dia memakai sifat seorang hamba. Karena dari situlah orang-orang bisa melihat bahwa Yesus juga mengalami penderitaan, Yesus juga mengalami pergumulan selama masa dia di dunia ini. Sehingga dia bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh bagi kita umat-umat Tuhan untuk melewati setiap pergumulan yang terjadi dengan menerapkan prinsip kasih sama seperti Yesus. Nah, selanjutnya,
Yesus menjelaskan kepada orang-orang bahwa ketika kita menerima Yesus, ketika kita menerima atau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Kristus, maka kehidupan kita akan menjadi satu daging dengan Dia. Tolong satu orang lagi bacakan. Saya Miss, Ya, silakan. Kristus menjadi satu daging dengan kita, supaya kita boleh menjadi satu roh dengan Dia. Karena hubungan inilah kita akan keluar dari kubur, bukan saja sebagai suatu pernyataan kuasa Kristus, melainkan karena oleh iman hidupnya telah menjadi hidup kita. Mereka yang melihat Kristus dalam tabiatnya yang benar, serta menerima Dia di dalam hati, mempunyai hidup kekal. Dengan perantaraan Roh Kuduslah Kristus tinggal di dalam kita, dan Roh Allah yang diterima ke dalam hati oleh iman menjadi permulaan hidup kekal. Ya, terima kasih. Nah, jadi itu. Ketika Yesus menjadi bagian kita, satu daging dengan kita, maka rohnya juga apa? Menjadi satu dengan kita. Jadi kita berada di dalam kuasanya Tuhan. Posisi kehidupan kita menjadi di bawah kendalinya Tuhan. Jadi Tuhan yang benar-benar bekerja di dalam kita. Bukan dalam arti sebagai robot ya, bukan. Tetapi Yesus memerintah di dalam diri kita dengan perasaan kasih seperti itu. Dan ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Dia, mereka atau kita yang melihat Kristus dalam tabiatnya Yesus yang penuh dengan kebenaran, maka kita akan menerima Dia di dalam hati kita, dan kehidupan kita akan menjadi satu proses mengarah kepada kehidupan kekal yang benar-benar dari Tuhan ya. Nah, selanjutnya bacakan tolong satu orang lagi. Ada yang mau bacakan? Miss. Oke, silakan. Ia menunjukkan betapa kecilnya pemberian itu bila dibandingkan dengan berkat-berkat yang hendak dikaruniakannya melalui kedatangannya. Mana itu dapat memelihara hanya kehidupan di dunia ini. Mana itu tidak mencegah datangnya kematian ataupun menjamin sifat baka. Tetapi roti yang dari surga akan memberi makan kepada jiwa sampai hidup yang. Oke, terima kasih Efrata. Nah, kenapa ada perkataan seperti ini? Kenapa timbul kutipan seperti ini di dalam Kerinduan Segala Zaman? Karena ketika Yesus berkata tentang kehidupan kita yang harus diserahkan kepada Dia, orang-orang ini malah melihat mana yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Artinya pandangan mereka masih kepada makanan badani. Mereka masih menunjukkan pandangan mereka kepada kebutuhan-kebutuhan badani mereka, bukan kepada Yesus, penyerahan diri kepada Kristus. Tidak, mereka masih memandang kepada berkat-berkat yang Tuhan kasih, dan sehingga timbullah perkataan ini. Artinya segala berkat yang Tuhan berikan, segala kebutuhan yang Tuhan berikan kepada kita sampai sekarang, bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada kalian semua. Segala makanan yang kalian makan, segala pakaian yang kalian pakai, semua yang ada pada kalian itu hanya berkat-berkat kecil daripada Tuhan. Tetapi yang paling utama itu bukan makanan, bukan pakaian yang memenuhi kehidupan kalian yang sementara di dunia ini, tetapi yang Tuhan ingin adalah roti yang dari surga, roti yang dapat membuat kehidupan kekal atau jiwa kita ini disiapkan untuk kehidupan kekal itu. Nah,
ketika Yesus mulai berkata bahwa roti atau dirinya ini merupakan roti yang hidup, maka Yesus mengatakan lebih dalam kepada mereka, bukan hanya mengatakan kalau dirinya adalah roti hidup, tetapi Yesus lebih menambahkan perkataan yang lebih dalam lagi tentang dirinya ya. Silakan dibacakan satu orang lagi. Oke, Sekar, silakan. Makan daging dan minum darah Kristus ialah menerima Dia sebagai juru selamat pribadi. Percaya bahwa Ia mengampuni dosa-dosa kita dan bahwa kita sempurna dalam Dia. Oleh memandang kasih-Nya, oleh merenungkannya, oleh minumnya, kita mendapat bagian dari sifatnya sebagaimana makan perlu untuk tubuh, demikian juga halnya dengan Kristus untuk jiwa. Makan tidak cepat memberikan manfaat kepada kita kecuali kita memakannya. Kalau kita makan itu menjadi sebagian dari tubuh. Kalau demikianlah Kristus tidak bermanfaat bagi kita jika kita tidak mengetahui Dia sebagai juru selamat pribadi. Ya, terima kasih Sekar. Jadi ketika Yesus berkata lebih dalam tentang dirinya yang ada roti hidup, Yesus mengatakan bahwa dirinya ini adalah dagingnya ini adalah tubuh Kristus dan darahnya ini adalah darah Kristus, dan Tuhan mau agar kita makan dagingnya Kristus dan minum darahnya Kristus. Nah, langsunglah di pikiran orang-orang itu saat itu, lah dia minta kita untuk makan dagingnya dia. Dia minta kita untuk minum darahnya dia. Nah, di konsep pikiran mereka saat itu adalah makan secara langsung ya, bukan secara rohani. Maka saat itu lebih sedih hati Yesus. Kenapa orang-orang ini tidak mau mengerti? Kenapa mereka tidak mengerti akan maksud daripada Yesus? Sehingga Yesus katakan hal ini kepada mereka. Yesus jelaskan bahwa makan daging dan minum darah Kristus itu maksud Yesus adalah menerima Dia, menerima kehidupan Kristus, menerima Roh Kristus di dalam diri kita. Buka pintu kalian, buka pintu hati kalian menerima Dia. Itu maksud Yesus makan daging dan minum darah Kristus. Seperti itu. Itu yang sering dilambangkan dalam upacara Paskah ya, atau perjamuan ya. Sering ada kita lakukan ketika kita mengikuti perjamuan kudus. Nah, kita makan daging dan kita makan roti dan juga minum anggur. Itu lambang dari daging dan darah Kristus. Seperti itu kita menerima Dia. Bukan secara simbolis, tetapi di dalam hati kita. Itu maksud Yesus. Namun sayang sekali tidak ada respon respon yang benar-benar sungguh-sungguh daripada orang-orang saat itu. Bahkan murid-muridnya ada sebagian yang tidak percaya dengan perkataan Yesus. Nah, alasannya kenapa mereka tidak menerima perkataan Kristus, kenapa mereka tidak menerima amaran Kristus, kenapa sebenarnya orang-orang ini seperti mau menerima Mesias, mau menerima Yesus, tapi kenapa mereka tidak mau menerima kehidupannya Kristus? Dan inilah yang menjadi kesimpulan kita. Krisis di Galilea pada saat itu adalah di mana banyak sekali orang yang mengikuti Yesus, mengikuti jejak Yesus, tapi tidak mau mengikuti kehidupan Kristus. Kesimpulannya itu yang pertama adalah mereka menolak juru selamat mereka karena mereka apa? Karena mereka terlalu congkak dan menganggap diri mereka ini benar, mereka seperti apa ya? Mereka punya kebenaran di dalam diri mereka sendiri, jadi tidak perlu teguran
daripada Yesus. Jadi, yang kedua adalah sebagaimana kehidupan jasmani itu dipelihara oleh Tuhan, demikian juga jiwa atau kehidupan rohani kita juga harus dipelihara melalui firman Tuhan. Jadi aplikasinya bagi kalian yang masih muda, masih masih dalam usia sekolah, mungkin pergumulan kalian, mungkin kebutuhan kalian itu masih tidak begitu banyak ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian akan merasakan kebutuhan-kebutuhan badani kalian. Tapi yang Miss mau katakan di hari ini adalah, jangan kalian fokus kepada Tuhan untuk meminta kebutuhan-kebutuhan kalian. Artinya ketika kalian berdoa, jangan selalu kalian mengatakan atau meminta-minta seperti, Tuhan berikan saya makanan, Tuhan berikan saya pakaian, Tuhan berikan saya sekolah yang bagus, Tuhan berikan saya apapun itu. Berdoalah itu supaya kalian bisa benar-benar di dalam Tuhan dan bisa mengalami kehidupan yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Ya, itu mungkin yang bisa bagikan. Biarlah kiranya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dapat menjadi perubahan atau bisa menggugah hati kita ya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dikembalikan kepada pembawa acara. Amin. Silakan Teresa. Oke, terima kasih Miss Parisa. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu tutup dari lagu Siaran Selengkap nomor 59, Tuhan jadikanlah kami lebih suci. Tuhan jadikanlah kami lebih suci, jadi lebih suci sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih setia, jadi lebih setia sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami rendah hati, lebih rendah hati sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih kasih, lebih mengasihi sampai jumpa lagi. Seperti Tuhan Yesus sampai jumpa lagi. Selanjutnya doa tutup akan dibawakan oleh
Miss Clarissa, silakan Miss. Ya, semua kita sedia untuk menghadap Tuhan. Kita sebelum doa, kita berdoa. Tuhan Allah di surga, Bapa pencipta kami, Bapa maha baik, Tuhan penebus kami. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih atas berkat penyertaan Tuhan bagi kami di sepanjang peribadahan kami di hari ini, walaupun secara online, secara Zoom, namun kami yakin dan percaya Tuhan hadirat-Mu bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Bapa di surga, biarlah kiranya peribadahan kami ini boleh bawa harum hadirat Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, agar kiranya firman yang telah kami pelajari bersama-sama, firman yang telah kami dengarkan itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan itu dapat membangun kehidupan kami Tuhan, menyadarkan kehidupan kami, agar kami boleh menyerahkan diri kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan saja yang berkuasa atas kehidupan kami, dan Tuhan yang akan mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh anak Yerudium yang telah dengan penuh senang hati mengikuti Weekly Online Worship di hari ini. Biarlah kiranya berkat surga senantiasa menjadi bagian mereka semua, dan juga orang-orang tua mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami, bahkan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Miss Clarissa. Sebelum kita tutup acara kita, dari Miss Clarissa, Kira-